Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kini memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT yang terletak di kawasan TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai. IPLT tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Maros Haidir Syam didampingi Wakil Bupati Maros Mutazim Mansur, unsur Forkomibda, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita di lokasi IPLT pada Jumat 20 Februari 2026. Haidir Syam mengatakan kehadiran IPLT menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan sanitasi bagi masyarakat di Maros. Ia menjelaskan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk pengelolaan lumpur tinja, terutama ketika septic tank di rumah tangga sudah penuh. Untuk tahap awal, layanan IPLT difokuskan pada wilayah perkotaan karena keterbatasan armada. Saat ini, unit penyedot tinja yang dimiliki yakni 2 unit mobil. Mantan Ketua DPRD itu menambahkan pengolahan dilakukan agar limbah tidak mencemari lingkungan. Pemerintah daerah juga menerapkan tarif resmi melalui peraturan daerah. Kapasitas pengolahan instalasi tersebut mencapai 10 meter kubik per harinya. Sementara itu, Kepala Dinas PUT RPP Maros Muhammad Alfian Amri mengatakan sumber pendanaan pembangunan berasal dari DAK 2025 dengan nilai sekitar 6,9 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan fasilitasi bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan. Kita ada 5,2% dengan target di tahun 2030 sebesar 0%, di tahun 2030 sebesar 13,50%, masih 10,60%. Hari ini kita meresmikan IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Maros. Ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah lewat fasilitasi dari Kementerian PUPR lewat Balai Penataan Ruang dan Bangunan. Nah, itu memberikan fasilitas ke kita untuk membangun IPLT ini. Nah, ini harapannya semoga IPLT ini nanti bisa berdiri, berfungsi supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan misalnya tinjanya itu di septic tank di rumah masing-masing itu sudah penuh, nah itu bisa dikosongkan dan dibawa ke pengolahan ini. Kecamatan apa saja yang dijangkau? Untuk saat ini memang kita sebenarnya menjangkau seluruhnya, tapi kita masih baru mempunyai 2 unit mobil armada. Ya, jadi untuk sementara fokusnya di perkotaan, misalnya di Turikale, di Mandai, 6 kecamatan yang menjadi pelayanan utama. Pak, untuk tinja yang dikumpulkan ini nantinya akan diolah menjadi apa, Pak? Jadi sebenarnya pengolahan tinja ini karena kita berharap tinja ini bisa diolah, dibuang, supaya tidak merusak lingkungan kita. Nah, jadi nanti terakhir kita bisa lihat tadi pengolahannya sehingga air tinja ini yang bisa dibuang misalnya ke sungai kemana itu sudah tidak mengganggu lagi lingkungan. Anggarannya berapa? Anggarannya sekitar 6 miliar. Gratis kah kalau misalnya ada kita sudah ada perdanya, ada tarif pengolahan itu. Sudah tinja misalnya satu kubik ya, per kubik. Pak, untuk kapasitasnya sendiri berapa sih, Pak? Bisa sampai berapa? 10 kubik Per hari. Ya, kami persilakan untuk disampaikan yang sangat meriah. Hadiah terbaik buat kami berdua karena hari ini adalah tahun saya bersama Pak Wakil ini mengabdi untuk Kabupaten Maros yang kita cintai. Sehingga kita hadirkan Bismillahirrahmanirrahim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.